Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Karena ini terkait dengan nanti analisa. Kalau nanti trading ini jangka panjang, ketahanannya kecil, maka yang terjadi tidak mampu menahan floating. Sekarang perhatikan, misalkan saya contohkan di emas ini satu hari bisa 13.000. Contoh misalkan yang panjang begini, adalah 1.300 misalkan ya. 1.300. Ini kalau kondisi yang normal. Kalau kondisi ekstrim nanti satu candle itu bisa panjang. Ya, misalkan begini. Ini satu hari ini bisa panjang, bisa sampai 3.600 sekian. 3.600. Ini masih belum terlalu ekstrim, ada lagi yang sampai mencapai angka 11.000. Oke, saya tunjukkan yang panjang. Ya, yang pernah panjang begini. Ini satu candle saja satu hari 12.000 sekian. 12.000 sekian. Kalau misalkan satu minggu misalkan, nah satu minggu ini aja yang panjang, satu minggu ini 18.000. Ini kondisi yang tidak terlalu ekstrim juga, ada yang ekstrim. Kalau misalkan satu hari kita rata-rata misalkan di emas itu, kalau misalkan saya rata-rata satu hari 10.000 misalkan, satu hari di rata-rata 10.000 pip pergerakan candlenya. Kalau satu minggu atau 5 hari ini kan sudah 50.000 pip. Nah kalau kita ketahanan cuma 50.000, maka 5 hari itu bisa habis. Kalau ternyata marketnya terus-terusan anjlok, maka perlu yang namanya ketahanan ini, menempatkan ketahanan sesuai dengan teknik dan tipe trading yang akan kita ambil. Karena mereka yang trading jangka panjang itu dananya luar biasa besar, dananya besar-besar, ya, bukan hanya miliaran, tapi bisa ratusan. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kenapa saya menggunakan ketahanan itu? Saya bisa menyampaikan aman karena ketahanan itu maksimum kita adalah 2 hari, maksimum 2 hari. Sehebat apapun 2 hari tidak bakal mencapai angka 50.000 pip. Ya, ini logikanya. Yang kedua, kan ada batasan resiko. Sudah saya sampaikan, resiko itu 2-5%, maksimum adalah 20%. Sehingga ketika sudah 20% ini sudah close, tidak mungkin habis. Meskipun dia bergeraknya panjang, 20% habis, maksimum ya itu. Misalkan modal 1.000, maksimum meruginya adalah $200. Tidak mungkin habis modal kita. Karena ada penerapan resiko. Itu kita close paksa ya, Pak? Ya, close paksa. Bukan Oh, hanya ditunggu dan berdoa, tidak bisa. Trading itu harus dengan logika nanti. Melihat kondisi pasar, kemudian menyesuaikan dengan keadaan ketahanan kita. Sudah berapa persen kita ruginya, ya, difahami di sana. Sehingga dua-duanya nanti dipakai, namanya manajemen risiko dan analisa, atau MM, manajemen money management dan technical analysis, TA. Dua-duanya kalau nanti berjalan, maka sangat kecil kemungkinan kita bangkrut atau MC. Ya, biasa orang sebut margin call itu adalah habis kena MC atau kena close paksa oleh sistem karena tidak mampu bertahan dengan kondisi yang terus anjlok. maksudnya apa ya, Pak ya? Ya bangkrut, habis, kan habis modal Oh, kita. Kalau habis kan, kalau misalkan begini, kalau misalkan modal kita 1.000, lot yang kita gunakan adalah 0,5, ya, 0,5 misalkan. Ternyata kita misalkan buy 0,5, ternyata pasarnya anjlok sampai 10.000 pip, bahkan 12.000 misalkan. Maka 10.000 dikalikan ini, ya, 10.000 dikalikan 10.000 dikali 0,5, 5.000, bahkan tidak sampai
tidak sampai 5.000 baru menyentuh 1.000 pip karena ketahanan kita 1.000, modal kita 1.000, ini habis duluan. Ya modal kita 1.000, lotnya 0,5 bergerak 10.000 pip, ini kita hanya berpangku tangan menunggu tidak dibatasi kerugian, maka modal yang 1.000 ini akan di-close paksa oleh sistem. Tiba-tiba habis. Ya, tiba-tiba habis karena sudah tidak mampu menahan anjloknya pasar. Itu bedanya kalau di transaksi online begitu, ada margin namanya, ada dana jaminan. Beda kalau kita beli emas batangan atau beli emas fisik. Kalau emas fisik harga anjlok tidak masalah, kita simpan di dalam brankas kita. Nanti tahun depan enggak masih anjlok, tunggu saja. Tidak mungkin habis kalau kita namanya transaksi dengan emas batangan, emas fisiknya. Tetapi karena kita menggunakan transaksi online atau spot istilahnya, maka ini kita kena yang namanya margin tadi. Margin itu adalah jaminan, dana jaminan kita sesuai dengan ketentuan broker. Maka ketika sudah tidak memenuhi syarat, modalnya 1.000, bergeraknya lebih dari 1.000, sementara lotnya 101 misalkan. Lot 1 pasarnya bergerak 2.000 gitu. Jangankan bergerak 2.000, bergerak 1.000 saja ini sudah habis, hilang nanti. Tiba-tiba di close, hilang. Namanya MC atau margin call, dipanggil, habis, tidak memenuhi syarat sudah. Ditarik paksa istilahnya, di close paksa oleh sistem. Sehingga harus hati-hati kalau trading online ini, memang harus tahu betul perhitungannya. Beda kalau kita beli yang fisik. Maka kalau misalkan pengen aman ya beli yang fisik begini. Tetapi kalau beli fisik ini 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu belum tentu profit, tidak bisa, kena potongan harga pasti. Kalau kita investasi dengan emas fisik, maka minimal yang kita harus jual ini adalah 3 tahun. Ini baru profitnya. Nah selama 3 tahun itu kita tidak dapat apa-apa kalau kita pakai emas fisik. Sementara kalau kita pakai spot, ya jangankan 3 tahun, 1 minggu pun terkadang bisa balik modal. Ya kalau enggak 1 bulan bisa balik modal. Beda dengan di emas fisik. Emas fisik ini paling 30% 3 tahun udah bagus sudah. Jadi modal 10 juta, jadi 13 juta ini sudah bagus. Untung 3 juta selama 3 tahun. Beda kalau kita spot, ya spot emas di spot, emas di online itu 10 juta. Ini kalau kita ngambil 1% per hari saja, maka 1 bulan 20%. Ya, 20% dari 10 juta ini adalah 2 juta, berarti 12 juta. 12 juta ini hanya butuh waktu 1 bulan kalau kita bisa konsisten 1 hari 1% saja. Ya, kalau dihitung 1 tahun bagaimana? Ya tinggal ngalikan 1 tahun. Profit kita kalau 1 bulan 20%, 1 tahun kan 12, 120%. Sudah BEP sudah. Bahkan lebih. Dari modal 10 juta menjadi 24, ya 22 juta. 1 tahun 22 juta. Kalau 3 tahun jadi 66 juta. Bedanya begitu. Tadi yang pakai emas fisik dari 10 juta menjadi 13 juta, waktunya 3 tahun. Kemudian kalau di trading online potensinya bisa mencapai 66 juta dalam 3 tahun. Selisihnya jauh sekali. Tapi yang perlu diingat, di dalam trading online ada tadi yang namanya margin tadi, ada jaminan margin. Kalau sudah jaminan tidak mampu, maka bisa di close paksa. Modal tidak sesuai dengan pergerakan dan lot yang kita gunakan, nanti bisa habis. Ya, ini bisa dipahami biar nanti kita tidak salah kaprah, biar kita paham betul resiko dalam trading online. Ya, kalau misalkan kita takut, ya mending tidak usah trading online begitu. Saya sering sampaikan ke teman-teman, trading online ini ngeri-ngeri sedap. Kalau kita tidak tahu, ngeri sekali. Kalau kita tahu, sangat sedap sekali. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Belum sih Pak, kayaknya asik juga ya Pak ya. Ini belum apa-apa, Bu, baru pembukaan ini.
baru Oh, baru diambil kulitnya sedikit, masih jauh. Maka nanti oh gitu. mungkin minggu depan nanti kita mulai masuk di materi, karena memang dari awal begini, kalau kecuali sudah pernah trading. Kalau sudah pernah Hmm, trading setidaknya sudah mengetahui bagaimana kita pencet buy sell, kemudian setidaknya pengalaman ketika rugi, ketika untung begitu. Kalau tidak pernah ya hmm. mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama gitu aja intinya. Tapi suatu saat juga bisa semua. Hanya butuh waktu, hanya butuh kesabaran dan tentu kerja keras untuk mencoba. Kerja kerasnya nanti yang mencoba di akun demo itu bagaimana menggunakan lot, bagaimana kita menerapkan manajemen resikonya. Yang tadi sudah kita sampaikan, tadi panjang lebar kita sudah singgung terkait resiko yang 2-5%, maksimum 20% tadi. Terus kemudian jangan lupa untuk mencoba minimal dalam satu kali karakter tadi 100 kali transaksi. Ya, 100 Oh, kali. yang ketahanan itu ya, Pak, ya? Iya, ketahanan itu. Jadi nanti lotnya masing-masing berbeda. Lot misalkan 0,01 ini minimal dicoba 100 kali. Ya, bukan berarti satu hari 100 kali, bukan. Tentu sesuai dengan kondisi kita, misalkan ada peluang, kita anggap ada peluang, kita coba entry. Bagaimana kita resikonya, bagaimana nanti hasilnya, ya nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Kemudian kalau sudah 0,01 ketahanan pertama oke, masuk ketahanan kedua, misalkan 0,02. Jadi tidak boleh seenaknya ini menentukan begini, karena ini berkaitan dengan ketahanan dan hidup matinya trading kita. Karena yang menjadi penentu adalah pengelolaan dana. Kalau dana kita kelola sudah tidak bisa, habis, maka tidak bisa trading sudah. Ya, anggap saja itu adalah uang kita asli dan harus kita jaga supaya ada penambahan modal, supaya tidak bangkrut. Ya, seolah kita rasa memiliki walaupun mau demo. Biar apa? Biar nanti membekas di dalam kita, biar nanti menjadi terbiasa, sehingga terbentuk satu alam bawah sadar yang refleks nanti. Yang muncul nanti adalah insting yang kuat nanti. Ketika marketnya naik, oh kita pasang buy, oke, di lot ini oke. Sehingga terbiasa nanti berbagai macam lot, ya lot yang kita gunakan bisa menggunakan lot kecil, lot besar dan mungkin lot sedang, tergantung kondisinya nanti. Maka saya sarankan tadi 100 kali ini minimal untuk mencapai kelincahan, untuk mencapai kelincahan keterampilan di dalam menggunakan lot itu. Jadi masing-masing ketahanan 100 kali ya, Pak, ya? Masing-masing ketahanan dicoba dengan 100 kali transaksi. Memang susah di awal, tapi susah di awal begini nanti kalau sudah menemukan enaknya pasti nanti tersenyum kemudian. Ya, yang namanya pertama begini, susahnya minta ampun. Saya dulu awal juga begitu. Saya enggak nangkep sama sekali. Diajari 3 hari itu enggak nangkep. Habis itu selesai sudah. Saya belajar kemana lagi, belajar lagi. Datang ke Jogja jauh-jauh, langsung datang ke orangnya. 3 hari di sana, sampai di rumah enggak dapat apa-apa. Enggak dapat ilmu yang saya harapkan. Apalagi komunikasi putus, saya lihat masternya di sana transaksinya banyak rugi dan tidak bisa menyelesaikan. Oh, Itu. Kemudian kita belajar lagi di Jawa Tengah, kita coba lagi di sana, belajar di sana, hotel bayar sendiri, bayar lagi, semuanya makan sendiri, masih saja tidak bisa. Dicobai berbagai macam cara, tidak ketemu. Bahkan sempat beli robot, sempat beli namanya indikator, semuanya tidak cocok dengan gaya trading saya. Maka saya kembali ke basic, kembali ke dasar dari trading itu sendiri, yaitu menggunakan metode candlestick. Candlestick ini ibaratnya grafik yang ditunjukkan, yang menunjukkan pergerakan pasar itu sendiri sudah. Lebih enak, lebih gampang, tanpa ribet dengan yang namanya indikator sana sini. Kan mungkin banyak indikator yang terlalu ruwet kalau kita lihat. iya. Saya malah jadi pusing dan tidak ketemu. Saya coba bahkan berlangganan, saya coba beli pun tidak menyelesaikan masalah. Bahkan yang diuntungkan adalah yang mereka jual, karena menjadi komoditas. Indikator Hmm, ini bisa menjadi komoditas. Kemudian
sinyal bisa menjadi komoditas, robot bisa Hmm. menjadi komoditas. Kalau kita tidak memahami konsepnya, tetap saja ini tidak bisa menyelesaikan dengan baik, tidak akan bisa mampu maksimal, meskipun indikatornya hebat, meskipun sinyal yang diberikan akurat, meskipun robotnya katanya ini sangat baik, semuanya tidak akan bisa berjalan maksimum kalau kita konsep dasarnya pun tidak bisa. Oke, mungkin sampai di sini dulu Ibu. Ada pertanyaan dulu terkait dengan penentuan lot, kemudian bagaimana menentukan ketahanan, kemudian bagaimana tadi menghitung resiko dan target profit kita. Yang pertama itu dulu, sampai menguasai, nanti baru masuk kita ke analisis. Kalau sudah masuk ke analisa, ini fokus di analisa panjang sekali ini. Kalau masuk di analisa panjang sekali dan detail, harus detail nanti di sana. Membaca candlestick, kemudian kita harus menentukan support dan resisten, kemudian bagaimana menentukan trennya, kemudian di sana ada banyak pola candle yang harus nanti membuat kita jadi pusing. Ya, bertahap saja, tidak usah terlalu dipaksakan, karena nanti saya takut malah tidak tahu, tidak bisa masuk di dalam benak kita, malah kacau nanti. Pelan-pelan saja, yang penting kuasai minimal 100 dulu tadi. Minimal 100 kali, minimal 100 kali, minimal 100 kali dicoba semua. Kemudian kalau misalkan ada yang lebih enak atau kira-kira cocok, dicatat, buat catatan kecil. Oh, saya menggunakan Oh, ketahanan yang aman, cocok misalkan, karena ini selalu profit. Kemudian ketika rugi ternyata kembali lagi ke profit lagi, begitu. Boleh pakai yang begitu. Kemudian dicobai juga sekali-sekali nanti floating itu dibiarkan hingga mencapai 20%. oh, Ya, harus dicoba begitu, memang harus dicoba. Namanya latihan itu, oh, bisa jangan saya hanya, 20% modal ya? ya biarkan sampai 20%, baru 20% lebih sedikit dari close nanti. Ada kalanya begitu, ada kalanya menunggu begitu. Jadi biar kita punya banyak pengalaman. Oh, ternyata kalau saya biarkan ternyata kembali lagi. Oh, ternyata kalau tidak saya cut loss di 2% atau 5%, berikutnya ternyata masih kembali lagi profit gitu. Kan harus dibuktikan yang begini, harus punya pengalaman. Gimana Pak, kalau saya nggak cut loss di 20%, apa tadi kata Bapak, Pak? Ya, misalkan begini, market kan naik turun ya. Ini market kan begini naik turun. Nah, ada kalanya nanti ketika kita biarkan 20% ini tidak di-cut loss, ya misalkan ini sudah 18% atau misalkan sudah 19%, ini kita tidak cut loss, bisa saja nanti transaksi kita kembali setelah naik rugi, ya kita punya misalkan di sini sell. Ini setelah sell ternyata naik ini rugi. Nah, ruginya sudah mencapai 19%. Tapi tidak close dulu. Bahkan 20% kita tunggu sampai betul-betul di atasnya, 20% lebih sedikit. Ternyata setelah ini mencapai 20% tidak sampai naik lagi, turun lagi. Nah, turun lagi sekarang jadi profit. Karena bisa saja nanti Oh, kembali ke turun lagi. Market kan begini, naik turun begini. Maka oh, coba kadangkala nanti kita tunggu, tidak perlu di close juga. Tidak perlu 2 sampai 5% ini di close. Ya ada kalanya kita mencoba. Biar tahu nanti, oh ternyata kalau saya close di awal habis modal saya. Ternyata kalau saya biarkan sampai 20%, ini masih berpeluang profit gitu. oh, Ya, paham maksud saya? Jadi iya minus Pak. yang tadi misalkan modal 1000, ini minus 200 misalkan, ditunggu aja dulu. Kalau sudah 210 baru di close. Ditunggu sampai maksimum ini. Karena minus ini pun nanti bisa kembali plus, misalkan jadi plus 100. Bisa saja begini. Karena pergerakan yang naik turun marketnya begini. Nah, begini. Sampai naik ini terkadang besok 2 hari, besok lagi turun lagi sampai sini gitu. Ya kayak contoh begini ya, kayak contoh begini. Kayak contohnya begini. Nah, eh, ini adalah H1. Saya bersihkan dulu coba ya. Misalkan begini, di sini kita ngambil posisi sell di sini misalkan. Ya, di sini sell. Di sini kita sell 0, berapa misalkan? 0,02. 0,02 misalkan. Sell 0,2. Setelah sell ternyata naik.
karena kita melihat ini merah-merah, kita ambil sell misalkan. Ternyata begitu kita mengambil sell, ternyata marketnya naik, berarti kita rugi. Sell itu ketika untung dia harus turun di bawah harga yang kita order sell. Tapi ketika marketnya naik, kita malah rugi. Nah, ruginya ini sampai berapa? Sampai naik sampai 1000 berapa ini? Sampai di puncak 1800. Nah, coba kita hitung 1800 pip. 1800 dikalikan 0,02 lot kita. Maka kerugian kita adalah atau floating kita ketika mencapai ujung di tertinggi ini adalah berapa tadi? 36 dolar. Minus 36. Minus 36. Nah, minus 36 ini kalau modal kita 1000, ya, tadi kan modalnya 1000. Modal kita 1000, maka berapa persen kita sudah floating? Ya, tinggal ngitung. 36 dibagi 1000 dikali 100. 3,5%. Ternyata 3,5% kita biarkan. Ya, baru 3,5%, tidak usah di close duluan. Ada kalanya begitu, 3,5%. Nah, kemudian setelah kita rugi ini kita tidak close, biarkan, ternyata betul-betul turun, akhirnya turun betul sampai di sini. Nah, akhirnya sampai di sini kalau kita hitung berapa pip kita masih ganti untung sekarang. Nah, untung kita adalah 1075. 0,02 dikali 1075. Kita jadi akhir profitnya 21. Dari awalnya rugi min 36, karena kita tahu pergerakan dan masih dalam batas normal, ya kita akhirnya bisa plus 21 dolar. Dari awalnya kita minus menjadi plus akhirnya. Karena market selalu bergerak naik turun begini. Paham maksud saya, Bu? Jadi berarti pas kita rugi kita nggak langsung close order ya, Pak? Jangan, ada kalanya nanti harus dibiarkan sampai 20% itu tadi. Oh. Ya, nanti akan bagaimana kita reaksinya, bagaimana nanti hasilnya, paling tidak punya pengalaman. Oh, ternyata market itu selalu kembali, turun lagi begitu. Ketika di bawah begini sell nanti, atau di sini buy nanti akan naik lagi dan seterusnya. Market selalu begitu. Di bawah di sini misalkan turun, naik lagi, sampai naik di atas, naik lagi, naik di atas, naik lagi. Tapi pada akhirnya dia kembali lagi ke sini lagi, gitu. Ya, sehingga nanti cobai yang sampai 20% boleh. Ada kalanya nanti mencoba di sana untuk yang penting itu, Pak, ya, maksimum 2 hari ya, ya, Pak, ya? maksimum 2 hari. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu? Pak, videonya masih lama ya? Ya, nanti saya kasih linknya, Bu. Sudah diupload ternyata, nanti saya kasih linknya ya. Kemarin bisa saya nggak nyatet, Pak, jadi saya nggak ingat. Yang hari Selasa tapi, Bu, yang hari kemarin belum jadi. Yang hari Selasa dulu. Gak apa-apa, Pak. Ya. Yang nanti bisa belajar lagi. Oh ya, oke. Oke, sementara itu dulu, Bu, ya. Ini saya sudah mau. Pak, berarti kita nanti Selasa lagi ya, Pak, ya? Iya, nanti jamnya sama. Nanti kalau ada perubahan saya kontak dulu, soalnya biasa kalau sedang kambuh penyakitnya, ya mohon maaf, doakan mudah-mudahan sehat selalu nanti. Bapak udah hubungin belum, Pak? Belum, kemarin banyak kerjaan, Bu, belum sempat ini. Nanti saya ngomong sama Bang Hasil, siang-siang dia baru jawab, dia bilang maaf saya tadi urus STNK. Dia bilang gampang banget itu, dengan minum, ada dia kasih tahu, tapi saya pikir mendingan Bapak hubungi langsung, gampang itu GERD gitu ya. Baik, makasih banyak, Bu, informasinya, mudah-mudahan bermanfaat nanti. Oke, untuk saat ini pagi ini kita akhiri dulu, kita akan lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu, selamat pagi dan sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Ibu.